Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang saya muliakan, kita ketemu di kelas 8 ya. Mudah-mudahan kalian menjadi lebih dewasa, lebih taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita berharap dengan naik kelas 8 ini ya kalian lebih semangat dalam menuntut ilmu. Kita ketemu di pelajaran tauhid ya, di kelas 8 ini kita akan bicara di pembahasan pertama tentang masalah mencintai Allah, kemudian khauf dan roja. Ya, diharapkan dengan ini kalian bisa mengetahui ya perkara yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah dan rasa takut. Bisa bedakan mana cinta yang disyariatkan, mana cinta yang dilarang. Ya, bisa bedakan mana khauf yang diperintahkan dan mana khauf yang dilarang. Dan bisa bedakan antara sikap merasa aman dari makar Allah dengan sikap putus asa dan seterusnya ya, dari tujuan-tujuan itu. Kita langsung saja masuk di pelajaran pertama, yaitu mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ibadah yang benar itu dibangun di atas 3 rukun. Tahu ya rukun ya, rukun itu sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada, hancur. Ya, rukun yang pertama adalah al-mahabbah, yaitu kecintaan. Yang kedua adalah khauf, rasa takut. Yang ketiga adalah apa? Harapan, roja. Jadi seseorang dalam beribadah kepada Allah harus didasari dengan rasa cinta. Sehingga dengan cinta itu kita akan ringan mengerjakan ibadah. Harus dengan rasa takut, khawatir jangan-jangan ibadahnya tidak diterima. Kemudian dengan roja, harapannya apa? Ibadah kita diterima dan mendapatkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini harus ada, tidak boleh orang beribadah dengan salah satunya, tapi harus dengan tiga-tiganya. Nah, syarat-syarat mencintai Allah, yang pertama apa? Mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah, meskipun itu menyelisih hawa nafsunya. Ya, jadi misalnya kita mau sholat subuh, ya itu kan menyelisih hawa nafsu, masih enak-enaknya tidur. Kita dahulukan sholat subuh. Ya. Kemudian kita membenci apa yang dibenci oleh Allah, meskipun itu mencocoki hawa nafsunya. Ya, ketika Allah benci, kita harus ikut benci meskipun kita senang dengan itu gitu loh. Ya. Kemudian yang kedua, mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, seperti mencintai para nabi, mencintai orang-orang soleh. Dan kita membenci orang yang membenci Allah dan Rasulnya, seperti membenci orang-orang kafir. Nah, kemudian yang ketiga, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada 3 ya. Mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Yang kedua, mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, membenci orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, mengikuti Rasul. Ya, menerima petunjuknya. Nah, kemudian di sini kita akan bahas juga tentang jenis-jenis kecintaan. Atau sebelum lanjut, nanti dalil ya, dalil tentang syarat-syarat kecintaan tadi silahkan ya kalian baca di buku kalian ya, di halaman ke-8 ya, di buku kalian. Ya, mungkin saya bacakan satu saja. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, katakan jika kalian mencintai Allah, kalian harus ikut aku, ikut Rasul. Itu dalil untuk syarat yang ketiga. Kemudian jenis cinta. Ada 3 di sini ya.
Yang pertama, cinta yang disyariatkan. Ya, kecintaan yang disyariatkan. Ya. Maka di sini ada dua. Yang pertama, mencintai Allah. Ya, kita mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini merupakan pokok dari keimanan seorang hamba. Jadi hati kita harus dipenuhi dengan rasa cinta, pemuliaan, pengagungan kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, mencintai karena Allah. Ya, mencintai karena Allah. Ya tadi, kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Apakah itu orang, apakah itu amalan ya. Kalau Allah cinta dengan sholat, ya kita pun senang dengan sholat. Allah cinta kepada para nabi, kita cinta dengan para nabi. Itu mencintai karena Allah. Adapun yang kedua, kecintaan yang dilarang. Nah, ini juga ada dua juga. Yang pertama, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam kecintaan. Ya. Jadi ada wa minan nasi mayattakhidhu min dunil andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan, kemudian mereka menyamakan tandingan itu dengan Allah dalam kecintaan. Ya. Mencintai berhala mereka sebagaimana mencintai Allah. Dan yang kedua, yang dilarang adalah mencintai apa yang dibenci oleh Allah. Allah benci dengan kekufuran, maka kita pun tidak boleh mencintainya. Allah benci dengan khamr, kita nggak boleh senang dengan khamr. Kemudian yang ketiga, yaitu jenis cinta yang dibolehkan, yaitu kecintaan secara tabiat. Ya, jadi memang hal yang biasa, misalnya seseorang yang kelaparan, ya, kemudian dia apa? Senang dengan makanan misalnya. Nah, ini tidak ada masalah. Orang tua senang dengan anaknya, anak senang dengan orang tuanya, itu tidak ada masalah. Itu adalah sesuatu yang sifatnya tabiat. Ya. Nah, di sini kita lihat misalnya ya, contoh. Ya. Contoh cinta karena Allah. Kaitannya dengan orang, ya. Itu misalnya mencintai Abu Bakar As-Siddiq, ya, mencintai Umar dan seterusnya. Nanti silakan sebutkan contoh yang kedua dan ketiganya. Mencintai amalan karena Allah, misalnya mencintai sedekah. Silakan nanti disebutkan contoh yang lain. Mencintai karena Allah berkenaan dengan tempat, misalnya mencintai masjid. Silakan nanti cari tempat lain yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Mencintai Allah karena waktu misalnya apa? Mencintai Ramadan, bulan Ramadan. Ya. Kemudian kecintaan yang dibenci kaitannya dengan makanan misalnya apa? Minum khamr. Karena Allah benci, kita nggak boleh mencintainya. Contoh keduanya apa? Berkenaan dengan pakaian, misalnya seorang laki-laki memakai sutra. Berkenaan dengan yang dilihat, misalnya melihat gambar yang diharamkan. Kaitan yang didengar, misalnya apa? Mendengarkan hibah. Nah, silakan nanti dilengkapi ya. Contoh-contoh ini, contoh kecintaan karena Allah dan contoh kecintaan terhadap yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada yang tidak jelas, silakan nanti ditanyakan. Ya, silakan didiskusikan dengan temannya kalau dekat dengan temannya. Dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.